Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Tapi sebelum Mr. G mulai ya, jangan lupa like-nya, Rek. Karena like Anda itu membuat Mr. G ya nggak tahu kenapa makin spirit gitu loh. Well, sambil menunggu datangnya chapter terbaru, Mr. G di sini mau melaporkan nih berbagai pergerakan bajak laut dalam upaya mencari One Piece di Laut Cell. Yang bukan sebarang harta, tetapi juga simbolik bagi mereka yang ingin disebut sebagai Raja Bajak Laut. Dimana misalnya bakal bagi jadi 4 nih. Pertama yang berhasil, kedua yang telah gagal, ketiga baru melangkah, sedangkan keempat mereka yang udah selangkah lebih dekat. Siapa aja kah dan masuk kategori mana mereka? Langsung mawon kita check it out. Oke, kayak insert investigasi dong. Bangga. Ya, yang berhasil. Pertama, sesuai perkataan Mr. K tadi ya, yakni pihak yang berhasil mencapai Laut Cell. Sudah jelas pihak yang udah didapi ini tidak lain gak bukan adalah Goldie Roger. Sosok yang telah menerima gelar Raja Bajak Laut ini pada masa jayanya sukses membawa dirinya beserta seluruh awak kapalnya menuju Laut Cell. Roger menyadari ada yang salah ketika dirinya udah sampai di pulau terakhir, yang mana logpostnya seolah masih ngasih kode kalau ada tujuan lain yang benar-benar disebut sebagai pulau terakhir. Dari situ Roger kembali menilik banyak informasi demi informasi sampai akhirnya ia memang mengetahui ada rahasia besar di dunia ini. Namun berhubung ia dan krunya tidak bisa membaca poneglyph, perjalanan mereka sempat terhambat. Beruntung mereka bertemu dengan Oden. Tambah dari Shirohige juga akhirnya mengizinkan. Dan perjalanan demi perjalanan kembali dimulai oleh Roger. Sampai akhirnya Roger dan awak kapalnya datang ke pulau terakhir dan menamainya sebagai Laut Cell. Hingga konten ini dibuat, cuman Roger yang diketahui berhasil mencapai One Piece yang telah gagal. Kedua, saatnya kita membahas mereka yang sudah out of range, alias kemungkinan besar sudah terlempar dari perburuan One Piece. Terhitung udah ada 3 nih, mari kita cek satu persatu. Number 1, Big Mom. Kita buka dengan nama Big Mom. Perjalanan Big Mom mencari One Piece terbilang cukup niat. Ia sukses mengoleksi Rod Poneglyph, cuman yang masih menjadi permasalahan ya, tidak ada yang bisa membaca poneglyph itu. Namun Big Mom mencari akal dengan membuat keturunan bersama Rastri Eye, yang mana dikenal kekuatan mata tiganya bisa mempunyai kekuatan Voice of All Things. Mom juga cukup niat dalam memperkuat armadanya, terdiri dari berbagai ras lengkap dengan buah iblis yang unik dengan jumlah yang besar pula. Armada Big Mom termasuk salah satu yang mengerikan. Belum lagi kekuatan Big Mom sendiri yang udah gila. Plus ia sempat membangun aliansi bersama Kaido kan. Tujuannya tidak lain, tidak bukan ya demi bisa memudahkan langkah mereka menjadi Raja Bajak Laut, termasuk mendapatkan One Piece. Yang gagal selanjutnya adalah Kaido. Nah, dibandingkan Big Mom, Kaido ini juga termasuknya agak lebih nyesek sih. Kaido selama ini padahal ada di Wano Kuni, yang mana sebenarnya punya informasi melimpah terkait rahasia di masa lalu. Toh Wano Kuni dan keluarga Kozuki sepertinya ada keterkaitan sendiri bukan? Belum lagi jika kita bicara adanya poneglyph serta senjata kuno Pluton. Sayang, 20 tahun Kaido menguasai Wano Kuni, runtutan informasi tersebut tak cukup untuk membuat Kaido bisa meraih One Piece lebih cepat. Lalu faktor Kaido yang sangat fokus memperkuat armadanya, meraup keuntungan dan memeras sumber daya di Wano Kuni. Sebelum Kaido beneran serius mencapai One Piece dengan memulai aliansi bersama Big Mom, kiprah Kaido harus usai karena dikalahkan oleh Luffy yang sukses membangkitkan Gear 5-nya. Baik Kaido dan Big Mom memang masih abu-abu mereka tewas atau enggak, cuman melihat kondisi terakhir mereka agak sulit juga sih membayangkan keduanya survive. Beralih ke nama selanjutnya, ada nama Eustace Kid yang juga kemungkinan besar bakal tersingkir dalam perburuan menuju One Piece. Sama halnya dengan Kaido, masalah potensi Kid ini juga lumayan oke. Gimana gak ya, berkat Law ia pun punya salinan Rod Poneglyph, hal tersebut udah jadi modal yang besar kan? Hebatnya lagi, Kid mengetahui sosok dengan luka bakar dan meyakini itu membuatnya selangkah lebih maju untuk menggapai Laugh Tale dan One Piece. Sebenarnya tujuan Kid Pirate selanjutnya ya adalah Pulau Elbaf. Apesnya mereka malah berjumpa dengan Akagami Pirates yang juga kebetulan ada di sono. Nah, sebagai pelindung Pulau Elbaf dan menyadari potensi besar dari serangan Kid kepada anak buahnya, Shanks memutuskan untuk turun tangan langsung menghadapi Kid. Hasilnya, Kid langsung KO berkat satu serangan Shanks Kamusari. Yang makin mengkhawatirkannya lagi, demi keselamatan sang kapten, kru dari Kid Pirates langsung menawarkan salinan Rod Poneglyph yang mereka punya. Kita masuk ke kategori ketiga, yakni mereka yang tengah memulai untuk lebih giat lagi dalam mencari jalan menuju Laut Cell. Yang mana di kategori ini Mr. K melihat dua pihak, yaitu Crocodile serta Kurohige.
Crocodile sendiri sejak awal dimunculkan udah tertarik pada poneglyph yang ada di Alabasta. Hal ini seolah menunjukkan meski ini merupakan rahasia dunia, Crocodile mengetahui ada sesuatu yang hebat di sana. Pemilihan Alabasta untuk dikuasai serta menjadikan Robin sebagai bawahannya jelas jadi pertimbangan yang cukup matang dari Crocodile. Yang perlu diapresiasi dari Crocodile adalah niatnya untuk benar-benar menjadi bajak laut kuat belum sepenuhnya hilang. Ia memulai kembali dari awal kiprahnya dan ia membangunnya persis dengan pergerakan dirinya di masa lalu. Berupa membangun organisasi yang dinamai Cross Guild. Organisasi ini langsung disegani khususnya sama Angkatan Laut. Cuman kekhawatiran Angkatan Laut dan dunia ya malah salah alamat karena mengira organisasi ini buatan Bagi. Pemberian gelar Yonko-nya pun dikasih ke Bagi pula. Lalu selain Crocodile, di kategori ini jangan lupakan nama Kurohige. Harus diakui ya, bicara masalah mendekati Lauftel ataupun upaya pencarian One Piece, Kurohige dan armadanya terbilang belum kemana-mana. Hal ini dikarenakan selama bertahun-tahun ini, Kurohige lebih fokus dalam memperkuat armadanya. Sebab itulah kita menemui banyak dari kru Kurohige Pirates telah mempunyai buah iblis dengan kekuatan yang beragam dan seolah cocok sama karakteristik kekuatan mereka. Meski demikian, langkah permulaan Kurohige terbilang cukup efektif. Mencegat Lau yang punya salinan 2 rod poneglyph sampai menculik Puding, sungguh langkah prestisius untuk mencari informasi terkait One Piece. Yang makin mendekati. And kita mencapai kategori yang terakhir ya. Mereka lah sosok yang udah bener-bener dekat ke One Piece. Diawali dengan nama Lau, ia terbilang tidak begitu berambisi untuk mendapatkan One Piece. Namun, seiring berjalannya waktu, ditambah rasa penasarannya karena kata-kata yang ditinggalkan Rocinante terkait nama D, buat Lau akhirnya mau mempelajari lebih lanjut sejarah dunia yang bisa aja ada di harta karun One Piece ataupun di Lauftel. Ini Lau tercatat udah punya 2 salinan rod poneglyph karena keikutsertaannya beraliansi dengan SCP Crew. Tetapi kita patut was-was ya, lantaran Lau tengah berhadapan melawan Kurohige. Yang jika kemungkinan terburuk terjadi, salinan poneglyph milik Lau ini malah jatuh ke tangan Kurohige dan bisa aja ya, Lau gak ada di kategori ini. Jangan lupakan All Mega Senjo. Di antara para supernova, memang tak ada yang melandingi sejauh mana perjalanan SCP Crew ini mendekati tujuan mereka. Terlebih, Luffy memang sangat ambisius menjadi raja bajak laut demi mimpi yang ia punyai. Catat di sini ya, SCP Crew telah memiliki 3 salinan rod poneglyph. Big thanks for Brook yang udah jadi MVP di World Cake Island. Karena selain aksi beraninya menghadang Big Mom, ia juga sukses menyalin rod poneglyph. Cuman butuh waktu aja salinan tersebut akan dibaca oleh Robin. Selain pengetahuan terkait ini, SCP Crew juga punya armada yang besar dan kalau masalah kekuatan pun nakama inti aja udah punya kemampuan luar biasa. And last, sosok yang udah paling dekat dengan Lauftel dan One Piece sudah begitu jelas ya. Siapa lagi kalau bukan Akagami Shanks. Ia merupakan bagian dari Roger Pirates ketika hendak menuju Lauftel, sehingga informasi yang terdapat di poneglyph sedikit banyaknya telah Shanks ketahui. Shanks gagal ke Lauftel di masa lampau karena lebih memilih merawat Bagi. Demikian ia mengatakan mau ke sana dengan kapalnya sendiri. Kenyataan yang terjadi, apa yang dilakukan Shanks lebih dari itu, menjadi Yonko, disegani oleh berbagai pihak di dunia, menjadikan membuatnya mudah aja untuk mencapai Lauftel kapan aja. Tapi Shanks terlihat sangat berhati-hati kan? Bahkan selepas arc Monokuni berakhir, Shanks mengatakan kepada Ben Beckman bahwa ini udah saatnya mendapatkan One Piece. So emang menarik sih terkait langkah-langkahnya Shanks. Oke guys, mungkin itu tadi laporan terkait perjalanan para pencari One Piece. Menurut kalian, siapakah yang pada akhirnya mencapai Lauftel? Atau ini memang sudah ditakdirkan untuk Monkey di Luffy semata? Monggo diskusikan di kolom komentar ya, karena mulai saat ini misalnya bakal check and recheck, oke? So, see you next time. Adi saya Kamal, stay safe, salam Anipedia.